Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau jawab salah satu pertanyaan penting yang diajukan oleh teman-teman. Jadi ada salah satu dari kalian yang bertanya bahwa, Abang, lingkungan parenting seperti apa sih Bang yang menyuburkan seorang anak menjadi seorang narsistik? Jadi kita kan sudah belajar ya, teman-teman, bahwa narsistik itu adalah kombinasi dari dua faktor, yaitu seseorang yang terlahir dengan genetik NPD yang kemudian disuburkan oleh lingkungan di mana dia tumbuh. Jadi lingkungan parenting di mana seseorang tumbuh itu berpengaruh sangat besar dalam menyuburkan kenarsistikan seseorang. Oke? Jadi hari ini kita mau belajar tentang lingkungan parenting seperti apa yang menyuburkan kenarsistikan seorang anak. Oke? Ini penting teman-teman karena kita bisa saja juga melakukan hal ini kepada anak-anak kita. Yang pertama, teman-teman, kita nyebutnya itu competitive parenting, gitu ya. Walaupun saya nggak tahu ini kata yang tepat atau enggak. Ini adalah kondisi di mana, misalnya nih ya, salah satu orang tuanya itu adalah seorang narsistik atau dua-duanya itu adalah seorang narsistik. Ini adalah lingkungan di mana orang tuanya itu mengajarkan bahwa hidup ini adalah soal prestasi. Gitu. Jadi mereka tuh selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kalau kamu berprestasi, kamu berhak mendapatkan pujian, kamu berhak mendapatkan perhatian, kamu adalah seseorang di dunia ini. Tetapi kalau kamu tidak menghasilkan apa-apa atau tidak berprestasi apapun dalam dunia ini, berarti kamu adalah produk gagal. Ini sesuatu yang sangat ekstrim, teman-teman. Jadi soal baik atau buruk, tidak ada abu-abu, gitu ya. Padahal kita tahu hidup kan nggak seperti itu, gitu ya. Jadi lingkungan parenting seperti ini, teman-teman, anak-anaknya itu tumbuh dengan pemikiran bahwa saya tuh harus jadi spesial, saya tuh harus selalu dalam tanda kutip jadi juara, saya selalu harus lebih daripada orang lain. Gitu ya. Orang tuanya itu selalu mengukur anak-anaknya dari apa yang bisa kamu berikan kepada keluarga kamu, kebanggaan apa yang bisa kamu berikan kepada keluarganya kamu. Itu yang menentukan nilai dari si anak gitu. Nah, lingkungan parenting seperti ini, cintanya tentu kondisional ya. Orang tuanya tidak peduli dengan jati diri sebenarnya dari si anak. Ya. Mereka nggak peduli tentang apa yang disukai anaknya, apa yang tidak disukai anaknya. Bagi mereka yang terpenting adalah seberapa besar prestasi yang bisa dicapai si anak dan bagaimana itu bisa membanggakan orang tuanya mereka. Oke? Nah, bagi si anak, jati diri mereka sebenarnya juga tidak penting bagi mereka, atau mereka memang tidak pernah berusaha mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Fokus hidup mereka itu adalah berprestasi dalam tanda kutip, mencapai segala hal yang kelihatan baik, yang kelihatan bagus, yang kelihatan terbaik di mata orang lain gitu. Kebanggaan menjadi hal yang paling utama bagi mereka. Sukses adalah sebuah kata yang tidak bisa ditawar bagi mereka, oke? Nah, kasus seperti ini, teman-teman, mungkin sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. Artinya, kalian bisa saja sebenarnya bertemu dengan seseorang yang punya prestasi cemerlang dalam hidup dia, mencapai banyak hal dalam hidup dia, mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup mereka, tetapi ketika mereka ditanya, mereka berkata bahwa aku hidup hanya untuk membuat orang lain itu terkesan. Aku mendapatkan banyak hal dalam hidup, aku mencapai banyak prestasi dalam hidupku, tetapi jauh di dalam diriku, aku merasa kosong. Kenapa? Karena aku hanya hidup, bukan untuk melakukan apa yang aku cintai, tetapi melakukan apa yang menurutku membuat orang lain terkesan kepadaku. Yang kedua itu kita nyebutnya devalue parenting. Ya. Ini adalah kondisi di mana salah satu orang tuanya, si narsistik, itu selalu merendahkan keluarganya dia, merendahkan pasangannya, juga merendahkan anak-anaknya. Jadi ini adalah kondisi di mana orang tuanya, si narsistik ini, dalam kesehariannya, itu selalu misalnya temperamental, selalu marah, selalu kecewa dalam hidup, dan selalu mencari keburukan di dalam segala hal yang terjadi dalam hidupnya dia. Dan dia mencurahkan itu terutama kepada anak-anaknya. Mereka meletakkan harapan-harapan yang tidak realistis kepada anak-anaknya dan menyalahkan anak-anaknya akan kondisi yang terjadi kepada dia. Anak-anak yang tumbuh di dalam lingkungan seperti ini, biasanya mereka akan selalu dalam ketakutan yang konstan. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka.
Mereka selalu takut gitu ya, bahwa mereka itu akan menjadi sasaran kemarahan oleh orang tuanya si narsistik tersebut gitu ya. Kalau misalnya anaknya lebih dari satu, teman-teman, triangulasi biasa sering terjadi di sini. Tetapi triangulasinya itu acak, teman-teman. Artinya adalah ketika misalnya si orang tuanya hari ini sedang merendahkan si A, dia bisa saja meninggikan si B untuk merendahkan si A. Tetapi keadaan ini bisa berbalik dengan sangat cepat. Bisa saja kemudian ketika si B melakukan kesalahan atau si B sedang dijadikan sasaran oleh orang tuanya, si A juga bisa saja tiba-tiba menjadi pribadi yang baik, yang sebenarnya hanya digunakan untuk merendahkan si B. Oke? Jadi lingkungan seperti ini, teman-teman, anak-anaknya itu selalu merasa ketakutan dan mencurahkan seluruh hidup dia hanya supaya orang tuanya ini tidak menyerang mereka. Nah, sekarang anak-anak yang tumbuh di lingkungan parenting seperti ini, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Oke, yang pertama itu adalah anak yang tipenya kemudian menerima apa yang diberikan kepada dia. Jadi ini anak yang kemudian percaya gitu ya, menerima bahwa saya memang pecundang, saya memang adalah produk gagal, saya memang tidak punya prestasi, saya tidak bisa jadi apapun. Apapun yang dikatakan si orang tuanya kepada dia, gitu, dia percayai itu, dia menerima itu. Kita menyebutnya defeated child atau anak yang dikalahkan. Nah, mereka ini kemudian akan tumbuh, ya dalam tanda kutip tidak menjadi siapa-siapa, dan banyak kemudian tenggelam di dalam kegiatan-kegiatan yang destruktif untuk menyalurkan kefrustasian mereka. Misalnya mabuk-mabukan, obat-obat terlarang. Misalnya. Yang kedua, kita nyebutnya rebellious child. Jadi ini adalah anak yang kemudian melawan, dalam tanda kutip, mereka kemudian mencurahkan hidupnya untuk membuktikan, dalam tanda kutip, bahwa saya tidak seperti yang dikatakan oleh orang tua saya kepada saya. Gitu. Jadi mereka tuh selalu dalam hidupnya kemudian berusaha selalu menciptakan prestasi, mencapai apapun dalam hidupnya, karena itu menggambarkan rasa sakit hati dia untuk mengatakan kepada orang tuanya bahwa saya bukan produk gagal, saya tidak terima kamu memperlakukan saya seperti itu, gitu ya. Jadi seumur hidup mereka menghabiskan hidup mereka untuk mencapai prestasi atau mencapai sesuatu, gitu ya. Nah, mungkin kita melihatnya ini sesuatu yang baik. Dari luar mungkin terlihat baik, teman-teman. Tetapi yang kita harus tahu bahwa ini motivasinya tidak bisa dikatakan benar juga. Bahwa mereka itu ingin mencapai sesuatu bukan karena siapa diri mereka atau mencapai apa yang ingin mereka capai, tetapi karena faktor eksternal. Mereka ingin mencapai segala sesuatu karena dia ingin membuktikan kepada orang lain, bukan membuktikan kepada diri dia. Dan anak tipe ini, teman-teman, jauh di dalam diri mereka, sebenarnya itu mereka juga merasa empty. Dan mereka juga biasanya sangat keras kepada diri mereka. Tidak pernah merasa cukup, mereka tidak pernah merasa bahwa mereka mencapai prestasi. Dan ketika misalnya mereka melakukan kesalahan, mereka biasanya sangat keras kepada diri mereka. Yang ketiga itu namanya the angry child. Jadi yang ini itu adalah tipe anak yang kemudian sangat marah kepada orang tuanya tersebut. Mereka sangat benci kepada orang tuanya. Jadi, ketika dalam perjalanan hidup mereka, ketika mereka menjalani kehidupan mereka sendiri, ketika mereka bertemu orang-orang yang mengingatkan dia kepada orang tuanya tersebut, mereka akan sangat marah akan hal tersebut. Dan ketika kemarahan itu tumbuh di dalam diri mereka, ketika mereka melihat pribadi yang mengingatkan mereka tersebut, kemarahan itu tidak berhenti sampai di situ. Biasanya mereka akan berusaha menghancurkan orang tersebut. Kenapa? Karena ingatan tersebut itu sangat menyakiti mereka. Tipe parenting yang ketiga itu adalah golden parenting. Ya, ini adalah tipe orang tua yang sangat memuja-muja anaknya. Ya. Kita nyebutnya si golden child. Artinya bahwa si anak ini akan selalu dipuja-puja seolah-olah dia itu nggak punya celah. Kenapa? Karena anaknya itu adalah perpanjangan tangannya dia, adalah image-nya dia. Sehingga anaknya itu selalu disupport karena menggambarkan siapa diri dia. Gitu ya. Oke. Nah, anak yang tumbuh seperti ini, itu kemudian tumbuh dengan pemikiran bahwa saya itu harus selalu jadi sempurna. Hidup saya itu adalah soal menyenangkan orang tuanya saya. Mereka nggak punya jati diri, mereka tidak peduli tentang siapa diri mereka. Fokus hidup mereka itu adalah bagaimana membuat orang tua mereka itu bangga sama mereka, senang dengan mereka. Jadi mereka terobsesi dengan yang namanya kesempurnaan.
saya harus selalu jadi anak yang baik, anak yang menyenangkan orang tua, anak yang selalu menurut kepada orang tua. Ya. Sekilas mungkin ini terlihat baik, tetapi ingat, anak ini kehilangan jati dirinya mereka. Mereka tidak menjalani kehidupan seperti yang mereka mau, tidak menjalani kehidupan sesuai dengan diri mereka yang sebenarnya, tetapi menjalani kehidupan orang tuanya mereka. Mereka itu sangat takut bila mereka membuat sesuatu yang bertentangan dengan kemauan orang tuanya mereka. Gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan untuk anak-anak seperti ini, yang menjalani seluruh kehidupan mereka hanya menjadi replika orang tuanya, tetapi ada juga yang kemudian memutuskan untuk memutus mata rantai ini, gitu ya. Mereka kemudian step up dan kemudian berkata kepada orang tuanya bahwa saya ingin menjalani kehidupan saya sendiri, dan saya tidak bisa selamanya menjalani hidup seperti apa yang kalian instruksikan kepada saya. Tipe kedua ini biasanya ketika mereka membuat keputusan seperti ini, mereka harus menerima konsekuensi bahwa mereka harus menata ulang kehidupan mereka kembali dari nol. Butuh keberanian besar dan butuh perjuangan yang sangat berat untuk melepaskan diri mereka dari orang tua narsistik mereka. Dan yang terakhir teman-teman, ini kita nyebutnya admire parenting, gitu ya. Ini adalah kondisi di mana orang tua narsistiknya itu mempergunakan anak-anaknya mereka itu sebagai pengagumnya mereka. Teman-teman pernah lihat ini nggak? Jadi misalnya orang tua yang kemudian mendidik anak-anaknya untuk menjadi pemujanya mereka. Jadi anak-anaknya ini diberi peran memberi orang tuanya itu pujian, ya, mengangkat terus orang tuanya mereka, dan mereka tidak boleh melebihi orang tuanya mereka. Karena posisi hidup mereka di dunia ini adalah sebagai supporter dari orang tuanya mereka. Nah, tipe parenting seperti ini, teman-teman, itu biasanya menjadikan anaknya itu adalah seorang covert narsistik, gitu ya. Artinya seorang narsistik yang justru dia takut berada di dalam spotlight. Ya, mereka yang seolah-olah pemalu, tidak mau berada di dalam spotlight, tetapi sebenarnya adalah seorang narsistik. Ya. Nah, di dalam kehidupan mereka nanti, gitu ya, biasanya mereka nanti akan menyalurkan kenarsistikan mereka melalui seorang pihak yang mereka kagumi. Ya, ini ada sebuah kasus sebagai contoh ya, teman-teman. Ada seorang wanita yang bekerja dengan atasannya dia, gitu ya. Nah, dia itu sangat kagum kepada atasannya tersebut. Gitu. Si wanita ini memang seorang narsistik, tapi covert narsistik. Nah, dia sangat mengagumi atasannya tersebut, dan dia menyalurkan kenarsistikan dia melalui hubungan dia dengan si atasan tersebut, gitu ya. Jadi dia menghabiskan seluruh hidup dia untuk melayani atasannya tersebut. Kenapa? Karena hubungan tersebut itu menyalurkan apa yang dia rasakan. Gitu ya. Jadi apa yang dulu terjadi dengan orang tuanya, ketika dia dulu selalu menjadi supporter orang tuanya, sekarang dia ulangi itu dengan atasannya tersebut. Gitu. Si wanita ini kemudian tidak mendapatkan pasangan sampai seumur hidupnya dia. Kenapa? Karena dia menyalurkan seluruh kekaguman dia kepada atasannya tersebut. Dia memuaskan ego dia, melihat bagaimana atasannya itu dipuja-puja orang, sekaligus ketika dia mendapatkan pujian dari atasannya tersebut kepada dia. Siapapun pria yang datang dalam kehidupan dia akan selalu dibandingkan oleh dia dengan atasannya tersebut. Dan tidak pernah ada pria yang dalam tanda kutip menyamai atasannya tersebut. Walaupun itu sebenarnya hanya di dalam pikirannya dia. Nah, tentu ini dari luar, teman-teman, kita nggak bisa lihat. Ya. Tetapi ini sebenarnya juga banyak terjadi. Kasusnya tidak selalu kelihatan, tetapi kalau kita jeli, teman-teman, kita sebenarnya juga banyak menemui kasus-kasus yang seperti ini. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa lingkungan yang bisa saja menyuburkan seorang anak menjadi seorang narsistik. Oke, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.